kita lanjut ke materi akar-akar persamaan. Adapun untuk akar-akar persamaan ini nanti kita gunakan di penyelesaian metode numerik dengan dengan pangkat-pangkat yang lebih kompleks lagi, lebih besar lagi. Nah, ini akar persamaan hingga 2 derajat ya. Ini masih bisa diselesaikan dengan cara analitis menggunakan rumus ABC seperti yang di bawah ini. Tetapi untuk permasalahan yang kompleks, maka penyelesaiannya membutuhkan metode yang lain gitu. Adapun untuk metodenya yaitu di sini akar persamaan itu terdiri dari 5. Pertama ada metode setengah interpolasi linear, Newton-Raphson, second, dan iterasi. Untuk metode setengah interval, begini untuk kurvanya, kita langsung lanjutkan ke langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan metode setengah interval yang pertama adalah hitung nilai fungsi dari fx itu sendiri pada perubahan nilai x dari xi sampai xi plus 1. Kemudian kita hitung nilai xt, yaitu besarannya adalah xi plus 1 per 2. Jadi nilai rata-ratanya ya. Kemudian yang ketiga, hitung fungsi dari fxt, yaitu nilai rata-ratanya. Kemudian masuk ke yang keempat, buat evaluasi sebagai berikut. Fxi kali fxt kurang dari 0. Apabila kurang dari 0, maka nilai xi plus 1-nya kita gunakan nilai xt. Apabila fxi kali fxt lebih dari 0, maka nilai xi-nya yang kita gunakan adalah xt. Nah, ini jadi kunci untuk menyelesaikan metode setengah interval ya. Kemudian untuk fxi kali fxt sama dengan 0, maka xt hitungannya dapat diselesaikan. Untuk lanjutannya, contohnya sebagai berikut. Fx memiliki fungsi x pangkat 3 plus x pangkat 2 minus 3x minus 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaian pertama, dihitung nilai fx kan tadi kan ya, pada interval 2 titik, yaitu xi nilainya 1 dan xi plus 1 sama dengan 2. Kita masukkan nilai xi yaitu 1, xi plus 1 sama dengan 2. Dimasukkan ke fungsi yang tadi, itu berikut. Didapatkan nilai minus 4 dan 3. Nah, mengingat fungsi adalah kontinu, berarti perubahan tanda dari fungsi antara 1 dan 2 akan memotong sumbu X paling tidak 1 kali. Nah, titik perpotongannya tadi kita sebut dengan akar-akar persamaan. Masuk ke langkah kedua, maka langkah keduanya adalah menghitung nilai xt ya. Nilai rata-rata dari 1 plus 2 per 2 adalah 1,5, maka fungsi dari fxt sebagai berikut ya, dimasukkan nilainya. Kemudian xi, nah ini kan tadi berdasarkan persyaratan ya, apabila nilai xi kali xt-nya lebih dari 0. Nah ini ya. Nah ini jadi kunci untuk menyelesaikan. Nah di sini kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Nah ini xi 1 dan xc adalah 1,5. Fungsinya ketika dimasukkan ke dalam fungsinya, maka didapatkan nilai berikut ya, minus 4 sama minus 1,875. Ketika dikalikan, maka nilainya lebih dari 0. Maka xi kita gunakan besarannya adalah xt, yaitu 1,5, dan xi plus 1-nya tetap kita menggunakan 2. Nah, dilanjutkan ke langkah keduanya. Begitu juga dihitung nilai xt-nya, yaitu xi plus 1. Xi-nya kita gunakan 1,5 ya, tadi di langkah pertamanya. Kemudian xi plus 1-nya kita gunakan 2. Berarti di 1,5 plus 2 per 2 dapat 1,75. Langkah berikutnya masih sama, ketika mendapatkan menghitung fxi plus kali fxt kurang dari 0, maka kita gunakan xi-nya tetap 1,5, tapi xi plus 1-nya kita gunakan nilai xt, yaitu 1,75. Paham ya? Berdasarkan di sini tadi. Nah, apabila lebih dari 0, maka kita gunakan xi, yaitu besarannya adalah xt. Kalau kurang dari 0, xi-nya sama dengan xt. xi plus 1 ya, sama dengan xt. Begitu selanjutnya sampai langkah berikutnya ya. Nah, perhitungan berlanjut hingga didapatkan nilai fxt mendekati 0, paling tidak ya 0,0000 sekian gitu, tergantung tingkat ketelitian yang dikehendaki. Bila diinginkan tingkat ketelitiannya yaitu
0,0001, maka hasil perhitungan dapat ditabelkan sebagai berikut. Nah, di sini bisa digambarkan ya. Paling mudah ini menggunakan Excel nih. Tinggal dimasukkan aja fungsinya. Ini nilai XI-nya kita pakai rumus apa itu namanya? If or if and ya. Tinggal dimasukkan. Nah, di sini didapatkan fxt-nya. Di sini ya udah masuk 0,00 sekian. Tadi sudah mendapatkan ketelitian. Masuk ke iterasi berikutnya, dapatkan 0,00005. Nah, maka kita menggunakan xt-nya adalah 1,73204. Yaitu sebagai berikut ya. Kemudian masuk ke metode interpolasi linear. Nah, metode setengah interval memang mudah tapi tidak efisien ya. Jadi kita mencari yang sedikit efisien. Nanti ada lebih efisien lagi dengan menggunakan rumus berikut ya. Nah, ini rumusnya. Masuk ke contoh yang tadi. Maka langkah penyelesaian yang pertama dihitung nilai fx-nya pada dua interval tadi, dapatkan nilai berikut ya. Nah, kemudian menggunakan persamaan yang tadi. Nah, yang ini dimasukkan aja fxi plus 1. Yaitu xi plus 1-nya adalah 2 ya. Kemudian fungsi xi plus 1-nya adalah 3 di sini. Nah, fxi plus 1-nya adalah 3 dan fxi di sini yaitu minus 4 ya. Kemudian nilai xi plus 1-nya adalah 2 dan xi-nya adalah 1. Didapatkan untuk x metode apa tadi? Interpolasi linear itu 1,57142 ya. Bisa sarankan untuk koma, di belakang koma ini kita bisa menggunakan 4 sampai 5 untuk mencapai ketelitian yang bagus ya istilahnya ya. Nah, kemudian gunakan nilai X bintangnya tadi. Maka fungsi X bintangnya sebagai berikut. Dimasukkan nilai yang tadi, yang ini ya. Nah, kemudian mendapatkan nilai X yang baru dipilih dari nilai X berikut. X bintangnya sekian, maka fx-nya sekian. Maka xi-nya sama dengan 1. Ketika dimasukkan, dapatnya nilai sekian ya, yang tadi yang di awal ya. Maka nilai X yang dipilih adalah X bintang 1,57142 dengan fx-nya sekian. Mengganti nilai X dengan nilai fx negatif, yaitu xi. Sehingga nilai X-nya menjadi xi sama dengan X bintang, yaitu 1,57142 ini tadi. Maka masuk persamaannya mendapatkan minus sekian. Nah, ini hanya mengganti nilai yang minus saja. Kemudian untuk xi plus 1-nya tetap menggunakan 2, maka untuk fungsinya nilainya 3 ya, tetap ya. Nah, lanjut ke proses 2, maka kita gunakan persamaan X bintang. Sebagai X baru, dimasukkan lagi rumus yang tadi dengan XI yang baru, gitu kan ya. Begitu selanjutnya. Lebih mudahnya dimasukkan ke tabel. Nah, begitu ya, di iterasi ke-7. Kalau tadi didapatkan iterasi ke-13 dengan menggunakan metode setengah interval, didapatkan metode 7 pada iterasi ke-7 ya. Dapatkan nilai 1,7320 dengan ketelitian minus 0,0002. Nah, kemudian selanjutnya metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode yang paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar persamaan, sehingga nilai f aksen xi menggunakan rumus sekian ya, rumus yang ini, di mana nilai xi plus 1 adalah xi minus fxi per f aksen xi. Nah, masuk ke contohnya. Fungsi tetap yang tadi, maka penyelesaiannya adalah turun pertama dari persamaan tersebut. Jadi harus diturunkan dulu. Jadi 3-nya diturun ke bawah, 3 kali x pangkat 3 minus 1 yaitu 2, kemudian plus 2, 2-nya diturunkan ke situ, 2 kali x pangkat 2 minus 1, jadi 1 di sini ya. Kemudian minus 3 kali di sini kan pangkatnya 1 ya, 3x pangkat 1, turunkan 1 kali 3 kali x pangkat 1 minus 1, yaitu 0 ya. Jadi fungsi turunnya sebagai berikut. Tentukan nilai xi sembarang, yaitu apabila kita menggunakan nilainya 1, maka kita masukkan nilai fx-nya.
Nah, nilai fx-nya dan ini nilai fx turunannya. Kemudian kita mendapatkan nilai xi plus 1-nya dalam hitungan berikut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke iterasi berikutnya dengan menggunakan nilai x3, yaitu sebagai x lanjutan dari xi plus 1 tadi. Nah, dimasukkan lagi seperti semula, begitu selanjutnya sampai ketemu di iterasi 6, ya, ketelitiannya sampai 0,00021. Nah, begitu juga kita masukkan metode second. Metode second ini lebih simpel lagi, ya. Nah, kita gunakan rumus di bawah ini. Jadi langsung masuk ke dalam hitungan. Dengan persamaan yang tadi tetap, maka pada iterasi yang pertama diambil 2 nilai awal xi min 1 sama dengan 1 dan xi-nya adalah 2. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka sebagai berikut ya. Hampir sama seperti yang itu. Lagi beres. Kemudian nilai xi plus 1-nya adalah besaran dari x3 kan. Kemudian kita cari xi plus 1, dimasukkan ke rumusan tadi. Nah, yang di sini ya. Nah, didapatkan nilai sekian. Salah, hati-hati. Kemudian lanjut ke iterasi berikutnya dan menghilangkan nilai xi plus 1 sama dengan 1. Jadi kita gunakan xi plus 1, xi min 1-nya yaitu 2, xi-nya adalah xi yang baru, yaitu 1,57142. Nah, kemudian hitung fxi min 1 dan fxi-nya. Kemudian xi min 1 kita menggunakan 2 ya, masuk ke persamaan yang tadi, dan xi yang baru yaitu 1,57142 masukkan sebagai berikut. Nah, untuk xi plus 1 yang baru kita gunakan rumus di bawah ini. Nah, lanjut ke yang berikutnya, maka kita menghilangkan nilai xi min 1 yaitu 2. Jadi kita menggunakan xi plus 1 yang min 1 yang baru. Ya, xi-nya diganti yang tadi ya. Diganti xi plus 1. Jadi 1,70540. Kemudian ya yang xi min 1-nya kita gunakan yang sebelumnya yang ini ya, yang sebagai xi. Begitu seterusnya. Kemudian mudahnya kita menggunakan Excel dan rumus if ya. Mendapatkan iterasi kelima. Ini lebih simpel lagi ya. Kemudian masuk ke metode iterasi. Ini metode iterasi yaitu dengan menggunakan apa ya ini namanya ya, lupa berita. Oke, kita lanjut dulu lah. Untuk apa namanya, langkah-langkahnya itu persamaan dapat ditulis sebagai bentuk berikut ya. Yang pertama di sini. Kemudian untuk x kita menggunakan nilai gx menjadi sebagai berikut ya. Nah, kemudian kita gunakan nilai perkiraan awal xi-nya yaitu 2. Itu kemudian kita masuk ke persamaan yang sudah kita ini apa ya namanya, lupa berita namanya ini apa. Nah, kemudian kita masukkan besarannya sebagai berikut ya. Ini nilai 1,70998-nya masuk ke rumus yang ini tadi ya, yang di awal ya. Nah, SI-nya kita gunakan 2. Kan tadi di sini kita gunakan nilai perkiraan awalnya itu 2. Begitu. Nah, kemudian lanjut ke iterasi berikutnya pun begitu ya. XI-nya kita gunakan XI yang awal, yang di sini yang didapatkan dari GX ini tadi. Kemudian untuk XI plus 1-nya didapatkan nilai dari yang berikut dari persamaan GX-nya tadi. Kemudian dimasukkan ke iterasinya. Nah, kemudian dapat ditampilkan sebagai berikut. Nah, lebih simpel lagi ya, masuk jadi 4. Nah, untuk tugasnya bisa diselesaikan yang 5 ini menggunakan Excel ya. Boleh diupload di Classroom. Terima kasih.